Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman mahasiswa Universitas Indraprasta dimanapun Anda berada. Bersama saya Ahmad Hetami, selaku dosen pendidikan Pancasila. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, baik teman-teman semua. Eh, untuk pertemuan kita di kali ini, kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, teman-teman semua, mengawali perkuliahan ini, gitu ya. Maka kita akan disuguhkan, gitu ya, karena kita bahas tentang filsafat, maka kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan filsafat, gitu ya. Jadi filsafat secara etimologi atau bahasa, gitu ya, berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Nah, kata filosofia ini terbagi terdiri dari dua kata. Yang pertama philos, philen, ya, dan sophia. Nah, adapun philo itu sendiri artinya cinta atau pecinta atau mencintai. Sedangkan sophia, ya, artinya adalah kebijakan, kearifan, hikmah atau hakikat kebenaran. Ya, maka Pitagoras mengatakan bahwasanya filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Ya, secara etimologi. Secara terminologi, filsafat merupakan suatu disiplin ilmu yang berusaha untuk memberikan pemahaman akan hakikat dari segala sesuatu, termasuk eksistensi, pengetahuan, nilai, dan realitas. Ya. Nah, Aristoteles mengatakan filsafat adalah sebuah pencarian atas pengetahuan secara komprehensif yang melahirkan kebenaran dan cinta akan kebijaksanaan. Jadi, dari dua sudut pandang ini, baik secara etimologi maupun terminologi, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya filsafat adalah sebuah ilmu yang mempelajari hakikat, ya, untuk menemukan hakikat, gitu ya, daripada kebenaran itu sendiri. Nah, maka daripada itu, untuk menemukan hakikat dari kebenaran itu sendiri, diperlukan pengetahuan, ilmu, kebijakan, kebijaksanaan, kearifan secara komprehensif, gitu ya. Nah, untuk menemukan inti daripada sumber pengetahuan itu sendiri. Nah, itu disebut dengan filsafat. Lalu yang berikutnya, gitu ya, ada tiga landasan seseorang dalam berfilsafat, gitu ya. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan ketiga ada aksiologi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ontologi? Ontologi adalah sebuah ilmu, ya, dari filsafat untuk menemukan arti daripada hakikat sumber utamanya. Nah, jika kita elaborasikan dengan filsafat Pancasila, maka kita akan menemukan Pancasila dengan empat sumber utamanya, gitu ya. Jadi Pancasila ini produknya, sumbernya ada empat, ya. Yang pertama adalah causa materials. Jadi causa materials itu adalah bahan asalnya. Tentu bahan asal Pancasila ini adalah manusia dengan segala kearifan, kebijakan, dan budayanya. Karena tentu Pancasila yang kita pahami hari ini sebagai sumber daripada segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, itu diawali dari kehadiran masyarakatnya dulu, gitu ya. Karena kan Indonesia ini kan merdeka di 1945. Sedangkan sebelum 1945 itu udah ada manusianya, udah ada masyarakatnya, gitu ya. Nah, yang dimana masyarakat ini dengan segala budayanya, kulturnya, nilainya, moralnya, gitu ya. Nah, itu menjadi bahan dasar yang disebut dengan causa materials daripada Pancasila itu sendiri. Lalu yang kedua ada causa formalis, yaitu asal muasal bentuknya, ya, di mana kita tahu Pancasila diawali dari berdirinya apa, dibentuknya BPUPKI, lalu dari BPUPKI berubah menjadi PPKI. Nah, ini bentuk asalnya.
ya ide pokok gagasan. Dan kita pernah bahas ya di pertemuan sebelumnya ada Pancasila dalam konsep pemikiran Muhammad Yamin, dalam Pancasila dalam perspektif Supomo ataupun Pancasila dalam perspektif eh, apa Insinyur Soekarno gitu ya. Nah, ini menjadi cikal bakal nih gitu ya. Nah, maka dengan adanya BPUPKI gitu ya, ada rapat pertama, rapat kedua, adanya pemikiran, dialektika antara para pendiri bangsa kita gitu ya. Baik tadi pemikiran Muhammad Yamin, Supomo maupun Soekarno, akhirnya nah, terbentuklah gitu ya yang disebut dengan Pancasila ya yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tentu melalui proses BPUPKI dan PPKI ini awal bentuknya gitu ya. Dan ada juga Piagam Jakarta. Nah, ini jangan lupa nih, takut kelewat ya. Jadi Piagam Jakarta pun ikut andil gitu ya dalam terbentuknya Pancasila gitu ya. Dan preambul pembukaan undang-undang yang hari ini kita jadikan sebagai sumber daripada segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, lalu ada yang ketiga kausa efisien yaitu asal mula karya. Nah, asal mula karya tadi gitu ya. Setelah dibentuk di PPKI maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila mulai dikaryakan gitu ya, mulai diaktifkan sebagai landasan hukum dalam bernegara di Republik Indonesia. Lalu yang terakhir ada kausa finalis gitu ya, asal mula tujuan ya. Jadi asal mula dibentuknya Pancasila itu untuk apa gitu ya? Untuk mengatur hidup masyarakat Indonesia gitu. Karena tentu dalam dalam proses terbentuknya sebuah negara itu kan diiringi dengan 4 syarat gitu ya. 4 ketentuan. Yang pertama adanya lahan atau tanah atau wilayah. Kedua ada masyarakatnya. Ketiga ada pemimpinnya. Dan yang keempat ada aturan. Nah, aturan di sini disebut dengan Pancasila. Nah, adapun dari 4 poin ini, tentu para pendiri bangsa kita memiliki tujuan utama. Kenapa kita mendirikan negara? Kita menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang dimana masyarakatnya bisa hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan tanpa melanggar aturan yang berlaku. Nah, itu tujuan daripada kita berbangsa dan bernegara. Bahkan para pendiri bangsa kita ingin mendirikan Pancasila, ingin mendirikan Indonesia semata-mata sebagai negara yang gemah rimpah lojina. Subur makmur baldatun Toibah Warobun Gofur gitu ya. Negara yang sejahtera gitu ya. Negaranya kaya, rakyatnya sejahtera, hidup kedamaian di dalamnya. Nah, itu cita-cita para pendiri bangsa kita. Nah, itu secara ontologi. Lalu yang kedua landasan filsafat ya Pancasila dalam perspektif epistemologi gitu ya. Yaitu Pancasila dilihat dari sudut asal usulnya. Bagaimana keabsahan Pancasila dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama Pancasila tersusun dengan secara sistematis ya dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat sampai sila yang terakhir sila kelima. Tersusun ya. Walaupun nanti pada implementasinya ada Pancasila secara struktural gitu ya, dari atas ke bawah gitu ya, atau antara satu poin dengan poin yang lain punya hubungan atau keterikatan gitu ya. Yang kedua Pancasila dijadikan sebagai objek ya pembahasan. Tentu Pancasila ini kan menjadi landasan hukum dari tahun 1945 sampai hari ini gitu ya. Nah, bahkan ada peribahasa yang mengatakan setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Maka Pancasila harus fleksibel gitu ya. Dalam artian poin utamanya tetap utuh, ada 5 dasar, ada 5 sila. Namun 5 sila ini harus melihat bagaimana perkembangan zaman gitu ya. Kayak begitu. Maka Pancasila senantiasa selalu menjadi bahan diskusi publik gitu ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Dari zaman kolonial sampai zaman milenial hari ini kira-kira begitu gitu ya. Lalu yang ketiga Pancasila memiliki
masyarakat atau komunal. Jadi Pancasila itu bukan milik satu orang, dua orang, atau terah keturunan, atau Pancasila hanya milik kelompok. Enggak. Pancasila itu milik masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, ras, agama, jabatan, dan apapun itu. Jadi orang dari Sabang sampai ke Buvendigul gitu ya, dari ujung ke ujung itu semua memiliki Pancasila. Ya begitu. Karena Pancasila yang dijadikan falsafah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kayak begitu ya. Nah, ini disebut dengan epistemologi gitu ya. Jadi asal usulnya kita sebagai masyarakat Indonesia atau leluhur kita gitu ya. Dan lalu diimplementasikan sampai hari ini. Nah, yang ketiga adalah aksiologi ya. Pancasila dilihat dari sudut pandang nilai sesuatu yang berharga, berguna, baik, benar dan indah ya. Jadi Pancasila dilihat dalam perspektif nilai gitu ya. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima adalah merupakan cita-cita, harapan dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bayangin teman-teman ya, alangkah bagusnya ya Indonesia dengan masyarakat yang dapat menilai, yang dapat mengimplementasikan daripada nilai-nilai yang terkandung dari lima sila ini seperti itu. Maka tentu tidak ada lagi kerusakan, tidak akan lagi ada intimidasi gitu ya, tidak ada apalah yang namanya ketidakadilan gitu ya. Kenapa? Karena setiap warga negara mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan hanya produk yang harus dihafalkan ya, tapi Pancasila itu adalah produk ya yang harus kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu, teman. Nah, lalu yang berikutnya gitu ya, dalam perkembangannya ada tiga aliran sistem filsafat. Yang pertama, aliran idealisme ya. Aliran idealisme ini adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa ide atau pikiran adalah realitas yang hakiki, yang lebih utama daripada materi. Dan dia menganggap bahwasanya dunia fisik hanya manifestasi atau bayangan daripada ide. Jadi dalam perspektif idealisme gitu ya atau idealisme gitu ya. Jadi otak pikiran gagasan kita ini gitu ya itu menjadi apa? Core of the core gitu ya. Inti daripada inti ya sistem kehidupan ya bernegara dan berbangsa. Adapun apa yang kita lihat berupa infrastruktur, bangunan, gedung dan sebagainya itu hanya manifestasinya aja, gitu ya. Jadi yang intinya adalah gagasan itu sendiri. Maka penting dialektika dalam membangun sebuah negara. Ya, bagaimana orang membuka dirinya, membuka pikirannya untuk berdiskusi. Berbeda pendapat, hal yang lumrah, hal yang wajar. Bahkan bangsa ini, negara ini dapat berdiri sampai detik ini, sampai hari ini karena adanya dialektika. Kayak begitu, ya. Dan ada tokoh-tokoh gitu ya yang berpegang teguh dalam aliran idealisme ini. Ada Plato, ada Immanuel Kant, dan juga ada Hegel. Lalu yang kedua ada empiris gitu ya, aliran empirisme, yaitu aliran filsafat yang meyakini bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi gitu ya, bukan hanya dari akal budi semata atau bawaan lahir, ya. Nah, akal hanya berfungsi mengelola data dari indera. Ya, jadi kalau di sini tokohnya ada John Locke gitu ya, ada George Berkeley, ada David Hume gitu ya. Jadi artinya begini teman-teman. Dalam pemikiran empiris ini, dalam pikiran empiris ini gitu ya, mereka memandang bahwasannya kebijakan, kebijaksanaan gitu ya, dalam mengelola negara itu dapat diimplementasikan, dapat berdiri tegak kalau gitu ya, nilai-nilai ini diperjuangkan gitu ya. Dan bahkan yang memperjuangkan bukan hanya para pendiri bangsa kita, bukan hanya founding parents kita aja gitu ya,
sampai ke hari ini, gitu ya. Dilatih lagi, ada salah kurang dilatih lagi, dicoba terus gitu ya. Diulang-ulang kayak gitu ya. Ada pembiasaan sampai akhirnya terbentuk sebuah negara yang sebagaimana diharapkan oleh para pendiri bangsa kita. Nah, lalu yang ketiga, ada aliran filsafat rasionalisme atau rasionalisme gitu ya. Yang dimana aliran filsafat ini meyakini bahwasanya akal atau rasio adalah sumber utama yang tertinggi untuk memperoleh pengetahuan yang sejati, bukan hanya pengalaman indrawi semata. Jadi kalau rasionalisme tuh ya kalau kita katakan begini misalnya, api itu panas ya api itu panas. Maka kita nggak boleh pegang api itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita pegang, kita akan terbakar. Begitu. Jadi yang lebih ke depan dikedepankan adalah rasionalitasnya gitu. Ya, masuk akal atau enggak. Kalau enggak, tinggalin. Begitu. Nah, bedanya apa dengan idealisme? Kalau idealisme lebih kepada gagasan, pokok pemikiran. Nah, sedangkan rasionalisme, pemikiran yang diimbangi dengan ya sumber-sumber indrawi gitu ya. Jadi tidak hanya mengendalikan pengalaman indrawi gitu. Jadi antara keyakinan akal, otak, akal pikiran gitu ya, dengan apa yang terindra, terlihat, itu dijadikan bahan pertimbangan gitu ya. Benar, salah, baik, buruk, iya, tidak. Kayak begitu. Ya. Nah, ini aliran-aliran filsafat gitu ya, idealisme, empirisme dan rasionalisme. Oke. Teman-teman kita lanjutkan ya. Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia, artinya Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga sebagai panduan moral dan etika bagi rakyat, ya. Maka tadi saya bilang di awal, Pancasila itu bukan hanya sebuah nilai atau produk yang hanya kita hafal gitu ya. Karena tentu kalau Pancasila hanya dihafalkan saja gitu ya, tidak sampai memahami substansi dan tidak sampai pada level pengamalan gitu ya, maka Pancasila akan kehilangan ruhnya gitu. Nah, karena orang hanya mendeklar aja gitu ya. Saya paham Pancasila tapi tidak mengetahui gitu. Ya, merasa diri sepaling Pancasila tapi dalam implementasian kehidupan sehari-hari jauh daripada kata apa? Kata Pancasila. Hanya mendeklar diri sebagai si paling Pancasila, tapi dalam implementasinya nol. Gitu ya. Nah, maka dari itu Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima semua golongan sehingga menjadi alat pemersatu di tengah keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Ya, karena Pancasila ini memiliki nilai yang universal, artinya bisa masuk ke semua lini, baik agama, suku, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya, untuk menjadikan perbedaan-perbedaan ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan tunggal ika. Begitu teman-teman. Ya, jadi harusnya Pancasila itu dapat merekatkan, gitu ya, bukan memecahkan, ya seperti itu. Nah, lalu kita akan lihat bagaimana elemen-elemen Pancasila sebagai sistem filsafat pada setiap poin ya dari 5 sila gitu ya yang menjadi sumber daripada segala sumber hukum. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, elemen ini mencerminkan ya pengakuan akan adanya Tuhan sebagai sumber dari segala sumber nilai dan moral yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual. Jadi artinya masyarakat Indonesia ya kita selaku rakyatnya adalah manusia yang diciptakan lengkap beserta dengan nilai-nilai ketuhanan ya. Jadi nggak mungkin ada orang atau masyarakat Indonesia yang tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Kayak begitu. Karena kita berbicara dimensi spiritual ya, artinya bagaimana manusia itu dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama itu sendiri. Ya, seperti misalnya kewajiban dalam beribadah gitu ya, dalam sosial gitu ya. Hablum minallah, hubungan kita sebagai makhluk Allah dengan Allah sebagai Rob ya. Lalu ada hablum minanas, hubungan kita sebagai Tuhan, sorry, hubungan kita
antara makhluk dengan makhluk yang lain. Jadi kalau hablum minallah hubungan yang transendental, vertikal dari makhluk ke kholik, dari manusia ke Tuhannya, sedangkan hablum minanas gitu ya. Nah, ini mah hubungan sosial, interaksi sosial antar manusia. Begitu. Nah, ini poin yang pertama. Lalu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, elemen ini mencerminkan pandangan bahwa setiap individu berhak untuk diperlakukan dengan adil dan bermartabat tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang sosial, ya. Jadi ketika kita berbicara keadilan, ya, dan keberadaban, maka yang dikedepankan adalah bahwasanya orang yang sedang mencari keadilan itu adalah rakyat Indonesia. Maka tidak boleh negara membedakan antara warga yang satu dengan warga yang lain. Kayak begitu. Kenapa? Karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Begitu. Tanpa memandang ras, suku, agama, budaya, dan sebagainya. Itu ya. Nah, lalu yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Elemen ini menekankan akan betapa pentingnya mengedepankan semangat persatuan dan saling menghormati serta menjunjung tinggi kepentingan bersama. Jadi, spirit yang dimunculkan dari sila yang ketiga Persatuan Indonesia adalah spirit toleransi, gitu ya. Karena itu kita lahir dari rahim yang berbeda, kita punya budaya juga berbeda-beda, kita punya agama juga dengan pilihan yang bermacam-macam, gitu ya. Tapi apapun itu, tugas kita sebagai masyarakat Indonesia, makhluk sosial, adalah bagaimana kita dapat memberikan kesenggangan, ya, keleluasaan bagi saudara kita dalam mengamalkan peribadatannya sesuai dengan keyakinannya, dengan tenang, tanpa harus merasa diganggu, dan jangan juga diganggu-ganggu, ya begitu ya. Nah, itu spirit yang ingin dikedepankan daripada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lalu elemen Pancasila sebagai filsafat yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan. Nah, dalam poin yang keempat ini, elemen ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan sistem demokrasi. Jadi, harusnya baik orang-orang di lembaga legislatif, di DPR maupun di eksekutif gitu ya, presiden dan jajarannya, kementeriannya gitu ya. Itu harusnya ketika mereka membuat sebuah produk hukum gitu ya, undang-undang atau kebijakan gitu ya, atau apapun itu harus dipastikan bahwasanya memang atas dasar kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Bahkan kalau perlu dihadirkan, diutamakan gitu ya, sebelum adanya kebijakan, maka diajak diskusi terlebih dahulu masyarakat. Ya, karena kan ya masyarakat kan diwakilkan gitu ya oleh para pejabat, maka para pejabat ini memangku mengemban amanah yang cukup besar. Ya, bayangkan ya jumlah masyarakat Indonesia itu adalah ada 284 juta lebih jiwa. Dan semua orang ini menitipkan amanahnya kepada mereka-mereka yang menjalankan amanah, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Atau mungkin di lembaga yang lainnya ya, eh, lembaga kehakiman dan sebagainya. Seperti itu. Maka sekali lagi yang dikedepankan adalah kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan pejabat, kelompok, golongan, atau kepentingan yang punya kekuasaan atau yang punya uang. Begitu. Ya. Dan yang terakhir kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, elemen ini ya menekankan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan tanpa adanya eh, yang tanpa ada yang terabaikan gitu ya. Jadi kalau nilai-nilai poin keadilan sosial ini gitu ya, itu adalah poin yang tugasnya mengawal gitu ya. Mengawal siapa? Mengawal masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Begitu. Jadi jangan sampai ya seperti plesetan-plesetan sekarang ya. Kan yang benar kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah, ada yang ngeplesetin gitu ya, keadilan sosial bagi sebagian rakyat Indonesia. Nah, ini kita harus
introspeksi diri. Kenapa ada orang mengatakan keadilan sosial bagi sebagian rakyat Indonesia? Jangan-jangan yang merasakan kemanfaatan dari adanya kebijakan yang diperjuangkan di poin yang keempat, gitu ya, itu hanya dirasakan oleh sebagian kecil, segelintir masyarakat Indonesia. Sedangkan yang lain tidak merasa adanya perlindungan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu 5 elemen Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, lalu timbul kritik dan pendapat tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, ya, hal yang wajar lah gitu ya. Beda kepala, beda isi, ya. Namun tentu kita akan lihat poin persamaannya gitu ya. Spiritnya tuh apa sih yang ingin dibangun gitu ya. Pandangan positif tentang Pancasila yang dianggap sebagai landasan ideologi yang kuat bagi negara dan masyarakat yang mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh sebagian kalangan atau berbagai kalangan, semua kalangan dapat menerima gitu ya nilai-nilai yang sifatnya universal sebagai sebuah sikap dari cita-cita yang luhur gitu ya. Jadi Pancasila itu dijadikan landasan falsafah gitu ya, falsafah kehidupan gitu ya, yang menjadi landasan dalam hidup berbangsa dan bernegara kayak begitu ya. Lalu yang kedua ada pandangan yang negatif. Kalau yang tadi mah positif gitu ya. Nah, yang kedua adalah pandangan yang negatif, yang Pancasila dianggap sebagai konsep yang abstrak dan tidak jelas sehingga Pancasila acap kali dipahami sebagai sebuah pemahaman yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya konflik dalam implementasinya. Jadi masih ada orang yang merasa Pancasila nih nggak sesuai nih dengan apa-apa yang mereka yakini, dengan apa-apa yang mereka perjuangkan. Akhirnya ada mereka-mereka yang berseberangan dengan falsafah Pancasila kayak begitu. Ya, nah tadi balik lagi karena setiap orang punya pandangan, tentu tugas kita adalah bagaimana meyakinkan dan meluruskan gitu ya, bahwasanya ini adalah pandangan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur gitu ya, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai religiusitas kira-kira seperti itu. Hanya memang PR-nya dalam implementasinya. Mungkin karena implementasi dari nilai Pancasila ini kurang tepat atau tidak bagus, sehingga lahir adanya pandangan negatif kayak begitu. Nah, ada juga perdebatan tentang Pancasila gitu ya, tentang relevansi Pancasila dalam kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menimbulkan tanda tanya. Jadi artinya perdebatan terhadap Pancasila itu terjadi karena ada sebagian masyarakat yang merasakan bahwasanya nilai Pancasila itu udah bagus gitu. Dari poin yang pertama sampai poin yang kelima. Cuman minus di implementasinya. Kayak begitu. Kenapa minus di implementasinya? Karena tidak semua orang merasakan gitu ya kemanfaatan daripada nilai-nilai luhur Pancasila gitu ya. Harusnya orang mendapatkan keadilan, tapi orang tidak mendapatkan keadilan. Atau mungkin ada orang-orang yang merasa gitu ya, dia tidak terfasilitasi keadilannya gitu. Bahkan mungkin ada juga orang yang hopeless gara-gara tidak menemukan atau tidak mendapatkan keadilan itu sendiri kayak begitu. Nah, itu ada perdebatan gitu, maka jadi challenging gitu ya bagi mereka-mereka yang apa yang mendapatkan amanah untuk eh, apa mengelola negara gitu ya. Bagaimana masyarakat harus dapat merasakan, oh, Pancasila tuh bukan hanya sebatas poin-poin yang harus kita amalkan, harus kita hafalkan, tapi juga Pancasila diamalkan dan diimplementasikan oleh mereka-mereka yang menjadi perwakilan daripada rakyat atau mereka-mereka yang mendapatkan amanah untuk mengemban dalam mengelola negara ini. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, konklusinya terakhir teman-teman, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu ya. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi dasar negara, tapi juga Pancasila merupakan panduan moral, ya, sebagai kompas moral dan kompas etika, gitu ya, yang dapat mengarahkan perilaku individu dan kelompok sehingga terwujud masyarakat yang berkeadilan dan makmur, gitu ya. Keadilan dan kemakmuran hanya akan kita peroleh jika poin-poin mulia ini yang terkandung dalam Pancasila dapat terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya,
Oke, baik, teman-teman semua, itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita di pekan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.